diskon. Ya. Iya. Kita akan mencoba, jadi karena ini materinya adalah materi persediaan, maka nanti modulnya adalah inventory. Kita gunakan soal ini, yaitu di mana sebuah perusahaan memerlukan barang sebanyak 24.000. 24.000 itu notasinya apa ya? Masih ingat? Lihat catatannya yang kemarin. Demand dulu. Ya, demand, kebutuhan ya. Kebutuhannya 24.000. Kemudian ongkos gudangnya, holding cost-nya 0,1 tiap bulan. Jadi setahunnya adalah kali 12 ya, berarti 1,2 ya. Demand-nya 24.000. Nah, kemudian diketahui jumlah pembelian optimalnya adalah 1.200. 1.200 ini pembelian optimalnya, jadi kan itu sebenarnya EOQ-nya. Ya. Waktu tunggu adalah lead time 3 hari dan 1 tahun 300 hari. Nah, kelemahan dari POM itu dia tidak bisa kalau soalnya dibalik seperti ini ya. Jadi kan EOQ-nya diketahui 1.200. Nah, kalau di POM nggak bisa. Jadi dia disetting untuk memberi data, kemudian dicari EOQ-nya. Nah, sehingga kita balik ya, kan EOQ yang sudah diketahui, kemudian kalau ini kan ditanyakan setup cost-nya. Kemarin sudah dihitung setup cost-nya adalah 36 ya, kalau nggak salah ya, sudah dibahas. Dan lain-lainnya nanti belakangan. Yang penting datanya sudah ada. Mari kita masukkan latihan ini ke dalam POM ya. Saya share screen yang lainnya dulu. Saya stop screen. POM for Windows. Apakah sudah bisa dilihat POM-nya? Sudah, Bu. Ya, oke. Ya, sekarang kita mulai. Jadi modulnya kita pilih. Sebentar, ini di oke dulu. Kemudian modulnya pilih yang inventory. Ya, inventory. Nah, kemudian di sini ada submodul banyak. Ya, ada banyak, tetapi yang kita gunakan hanya nomor 1, EOQ, kemudian nomor 3, quantity diskon, ya ada diskon kuantitas. Kemudian yang ke-6 yaitu reorder point discrete distribution. Ini meskipun modulnya namanya reorder point, tapi sebenarnya ini bukan mencari reorder point ya, tetapi mencari safety stock yang optimal ya, sesuai dengan materi kita. Oke, sekarang kita coba materi modul yang pertama yaitu EOQ. Nah, ditanya reorder point-nya no reorder point atau compute reorder point. Karena kita datanya ada reorder point ya ditanyakan, maka kita klik compute reorder point. Kemudian oke. Nah, akan diberikan kolom data sebagai berikut. Nah, kita tinggal isi. Demand rate-nya tadi 24.000. Setup cost atau ordering cost sama aja itu yaitu 36. Kalau di soal manual ini yang dicari ya. Kemudian holding cost-nya 1,2. Unit cost. Nah, unit cost adalah harga bahan per unit.
Tapi karena di soal kita nggak ada data harga bahan, maka abaikan, ya, kosongkan. Kemudian diminta mengisi days per year, optional. Optional itu artinya boleh diisi, boleh enggak. Kalau ada datanya ya diisi. Ya. Di sini days per year ada ya datanya, yaitu setahun itu 300 hari, maka kita isi 300. Nah, daily demand rate, di mana notasinya adalah D kecil, adalah demand per hari. Oleh sebab itu, diisi berapa jadinya? Demand per harinya, ada yang bisa? Demand per tahun 24.000. 1 tahun 300 hari. Jadi daily demand rate-nya berapa? 80. Iya, ada 80. Bagi aja ya, 24.000 dibagi 300. Benar ya, 80. 24, ya betul. Kemudian lead time adalah waktu tunggu 3 hari. Safety stock sementara belum diketahui ya, tidak ada safety stock, jadi kosong, abaikan. Nah, setelah isi semuanya, tinggal klik solve. Ya. Hasilnya ada di sebelah kanan. Mari kita baca ya. Optimal order quantity atau EOQ-nya ini 1.200. Ya kan? Sesuai dengan soal kita kan, ketemunya 1.200. Maksimum inventory level adalah sejumlah EOQ-nya. Ya, maksimum inventory level adalah titik tertinggi persediaan di gudang. Ya. Jadi kan saya gambarkan juga di segitiga itu kan paling atas EOQ-nya, yaitu maksimum levelnya, sejumlah EOQ-nya. Kemudian average inventory itu adalah EOQ dibagi 2. Ya, separuhnya yaitu 600. Order per period 20. Nah, ini apanya order per period tuh? Kalau di pertanyaan soal itu adalah apanya? Frekuensinya. Ya, jadi order per period adalah frekuensi. Berarti frekuensi pembelian adalah 20 kali dalam 1 tahun. Kemudian annual setup cost itu adalah biaya setup per tahun. Atau ini hasil perhitungan dari DS per key. Ya, ini 720. Coba lihat catatannya kemarin. Kemudian annual holding cost ini adalah rumusnya QH per 2. Ya, hasilnya 720. Nah, kemudian unit cost-nya kok 0. PD adalah price kali demand ini ya. Jadi kalau annual setup dan holding itu kan biaya persediaan. Tapi bukan harga beli bahannya, hanya biaya pengelolaannya, biaya pesannya, biaya simpannya gitu kan. Nah, unit cost ini adalah biaya pembelian bahannya, makanya P kali D, price kali demand. Ya, karena nggak ada informasi price jadi 0. Jadi total cost-nya adalah 1440. Di luar harga bahan ya. Nah, selama EOQ itu kan kalau asumsinya harga bahannya tetap sama, beli berapapun, maka memang unit cost ini bisa diabaikan. Ya. Karena beli berapapun harganya sama. Nah, kemudian reorder point adalah 240 itu dihitung dari daily demand rate yang 80 ini dikali 3, 240. Ya. Kalau di rumus itu kan lead time dikali D per hari. Ya, sama aja toh, lead time kali D per hari. Ya. Ini adalah output result-nya. Kemudian output yang kedua adalah cost curve ya. Biaya gambarnya. Nah, kalau di POM
gambarnya tidak segitiga-segitiga yang seperti saya itu manual, karena itu gambar tentang jumlah persediaan di gudang. Kalau ini gambar biayanya. Jadi pada saat kita membeli 1.200 atau sejumlah EOQ-nya, maka akan diperoleh biaya terendah. Lengkungan atau di matematika ini titik ekstrim minimumnya. Ya, biayanya ini 1440. Ya. Nah, apa saja yang bisa dieksplor dari sini? Kalau kita kembali, nah, misalnya perusahaan itu nggak mau membeli sejumlah EOQ, misalnya dia membeli 1.500, ya tinggal di bagian ini EOQ-nya diganti 1.500, kemudian kita solve. Nah, dia akan menghasilkan output perbandingan, ya, perbandingan di mana kalau yang kolom ini adalah result using EOQ, sementara ini result using hasil angka yang kita masukkan. Nah, di sini untuk menjelaskan bahwa kalau kita membeli berbeda dengan EOQ, maka total biayanya justru bertambah. Ya kan? 1440 ini jadi 1476. Kalau kita membeli lebih banyak dari EOQ. Ingat ya, EOQ itu adalah jumlah setiap kali membeli, bukan kebutuhan total. Kalau kebutuhan tetap 24.000 ya. Tapi setiap kali membeli hanya 1.200 gitu ya. Oke, sekarang kalau misalnya kita ubah belinya 1.000 aja, lebih rendah dari EOQ. Kita solve. Nah, ternyata biayanya juga tetap lebih tinggi. Ya. Jadi memang membeli lebih rendah dari EOQ maupun lebih tinggi dari EOQ menghasilkan biaya yang lebih mahal. Sementara yang EOQ itu yang minimal. Ini hanya untuk konfirmasi bahwa memang kalau kita membeli sesuai EOQ itu biayanya paling murah. Tapi dengan asumsi tidak ada diskon, ya. Begitu ada diskon, itu menjadi berbeda. Bisa berbeda kesimpulannya, ya. Oke, itu saja yang bisa dieksplor untuk submodul pertama ini, yaitu EOQ. Saya berikan kesempatan untuk yang mau bertanya. Silahkan. Bu, Iya, boleh. itu tadi 1.500 itu misal ya, Bu? Misal, ya. Hanya untuk kalau kita mau checking apakah benar kalau kita membeli lebih banyak itu biayanya lebih mahal atau lebih sedikit. Itu loh, Mas. Nah, misal aja. Bu, tadi yang istilah-istilahnya bisa diulang, Bu? Istilah apa? Ini yang hasil. Misalnya kalau F itu order per period gitu, Oh iya, iya. sama yang lain. Oh iya, oke. Jadi output ini ya, optimal order quantity adalah EOQ-nya. Ya, yang kalau kita kerjakan di manual itu sudah diketahui. Kemudian yang penting-penting adalah order per period adalah frekuensi pembeliannya. Ya. Kemudian annual setup cost adalah biaya setup tahunan atau yang kalau kita masukkan ke rumus itu ada di rumus TIC. Ya, TIC, Anda buka TIC adalah DS per Q. Nah, TIC itu yang ini, total cost ini. 1440 adalah total inventory cost kalau biasa. Nah, annual setup cost itu rumusnya adalah DS per Q, sementara yang holding cost adalah QH per 2. Itu sudah ada di rumus TIC. Makanya kan ini dijumlah loh. 720 plus 720 sama dengan sekian. Nah, yang tidak bisa ditunjukkan di sini atau nggak keluar dari output dari program ini adalah interval pembelian. Ya. Kalau di slide ada IP ya, interval pembelian itu nggak muncul, nggak dihitung. Jadi setiap kali membeli itu dihabiskan dalam berapa hari gitu kan.
Itu kemarin kita hitung kalau nggak salah 30 hari ya, nggak salah, ya, interval pembeliannya. Itu tidak muncul di sini. Kalau ROP muncul. Jadi saudara ya, EOQ, frekuensi, total inventory cost, reorder point, semua sudah ada. Kecuali interval pembelian nggak ada. Ya. Interval pembelian ngitungnya pakai apa? Pak rumusnya. 1 tahun dibagi frekuensi. 1 tahunnya kan 300. Dibagi frekuensi 20. Berarti 15 hari sekali. Ya kan? Jadi setiap kali membeli 1.200, kemudian dihabiskan dalam waktu 15 hari. Kemudian beli lagi, habiskan lagi gitu ya. Kalau di gambarnya. Begitu Mas Fajar, ada yang ditanyakan lagi? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, oke. Saya malah jadi kelupaan ini. Saya edit data dulu. Nah ini, misalnya kalau unit cost-nya diketahui bagaimana? Boleh diisi. Misalnya harga bahannya adalah Rp100, misalnya. Mari kita solve. Oh, ini saya kosongkan dulu ya. Solve. Nah, di sini akan muncul unit cost, biaya bahannya sendiri. Yaitu 100 dikali 24.000 kebutuhannya. Jadi selama 1 tahun. Hasilnya adalah 2.400.000. Nah, kalau di program, ketika kita menghitung total inventory cost, maka dia ikut dijumlah ya. Biaya setup plus biaya holding plus biaya harga bahannya sendiri. Itu semua dianggap sebagai total inventory cost. Itu ya. Ya kalau misalnya memang unit cost-nya diketahui ya dijumlah. Tapi kalau nggak diketahui, seperti tadi, hanya 1.440 itu adalah total biaya pengelolaannya. Barangnya sendiri belum ikut dihitung rupiahnya. Itu. Oke, mari kita edit lagi. Misalnya kalau safety stock-nya diketahui bagaimana? Misalnya safety stock-nya 200. Ya, kita solve. Nah, apa yang berubah kalau kita tambah safety stock? Ini. Yang pertama adalah annual holding cost atau safety stock-nya sendiri kan mengandung biaya, ya toh? Nah, karena safety stock-nya 200, kemudian biayanya 1,2, maka ini dikalikan. Hasilnya 240. Otomatis ini menambah total cost. Ya. Jadi terdiri dari setup, holding, dan biaya menyimpan safety stock sendiri plus harga bahan. Berubah. Kemudian reorder point juga berubah. Tadi kan 240. Lihat lagi rumusnya, lead time dikali D per hari. Kalau ada safety stock, maka plus safety stock. Makanya tadi ini aslinya 240, tapi karena ada safety stock, maka dia bertambah. Jadi 440. Ya, otomatis apa yang kita masukkan, nah, Anda lihat saja datanya meliputi apa saja yang ada ya di input, kalau nggak ada tinggalkan karena ada yang sifatnya optional. Itu. Kemudian tinggal membaca hasilnya. Oke ya. Di modul pertama, ya oke. Mbak Lina silahkan kamu. Maaf, kalau di slide di PPT itu kan ada setup cost total, holding cost total. Nah itu tapi di rumus TIC itu disebut setup cost sama holding cost, itu bedanya apa sih, Bu? Oh ya, cuman total Atau itu penamaan maksudnya saja? annual ya. Total itu kan 1 tahun gitu loh, Mbak. Ya.
Kalau yang ini adalah per unitnya, holding cost atau per unit, setup cost per unit. Nah, ini annual itu setelah dihitung selama 1 tahun. Kalau saya pakai total gitu, itu ya total itu setahun maksudnya begitu, Mbak. Ya, oke. Iya, angkanya sama ya. Oke. Di sini juga membuktikan bahwa pada saat dicapai EOQ, itu pasti annual setup sama annual holding itu akan menunjukkan angka yang sama. Ya, karena sudah kita kemarin bahas kan grafiknya gini kan. Nah, pada saat grafik itu ada di titik minimum, kalau ditarik ke bawah itu pasti akan bertemu di perpotongan garis antara holding dan setup. Jadi mereka berarti ada di titik yang sama nih. Nah, ini agak surat gitu ya, 1200-nya. Nah, pada saat ini kalau di titik ini kalau saya garis tarik ke kiri itu ada di posisi separuhnya ini, 720 ya, separuhnya sini di sini. Ya, itu. Tadi coba kita lihat lagi kalau 1.500 misal ya. Nah, Anda lihat antara annual setup cost dan holding cost berbeda, berubah, nggak sama. Ya. Tapi jumlahnya akan lebih tinggi dari yang 720, 720. Kalau cost curve-nya akan tetap sama. Ini cost curve yang EOQ soalnya yang ditampilkan ya, bukan yang 1.500 nggak ada grafiknya. Oke, sudah modul pertama. Sekarang saya akan close dulu untuk kita buka slide yang latihan ya. Jadi latihan saya akan ini. Oke, nah ini quantity discount. Nah, oke, jadi tadi yang terkait dengan Mbak Lina yang tanyakan itu, jadi kalau pada saat EOQ itu memang rumusnya hanya ini ya, DS per Q plus QH per 2. Nah, ini loh. 720 720. Memang yang harga itu menjadi optional karena asumsinya tidak ada diskon, tapi begitu ada diskon, maka purchase cost atau kalau di software namanya unit cost ya, itu harus diperhitungkan karena membeli 100 dengan membeli 1000 harganya beda. Karena berbeda maka dia relevan untuk dipertimbangkan dalam keputusan membeli berapa gitu. Tapi kalau EOQ biasa tanpa diskon maka harga berapapun belinya kan sama. Jadi tidak relevan untuk dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan hanya setup cost dan holding cost. Gitu. Nah, sekarang kita masuk teorinya kan ini sudah kemarin ya. Nah, kita punya data seperti ini. Mana Oke. Ya. Harga normal satu barang tuh $5. Kalau beli 1000 sampai 1999 itu 4,8. Berarti harga yang $5 tuh kalau beli berapa? Yuk. 1 sampai 999. Ya, benar. 1 sampai 999 itu kita akan kena harga normal $5. Tapi kalau 1000 sampai 99 4,8, kalau 2000 ke atas itu 4,75. Berarti ada berapa level harga? 3. Ya, 3. Oke. Biaya pesan atau ordering cost itu 49, sementara demandnya 5.000. Kemudian di quantity diskon itu dimungkinkan biaya simpan atau holding cost-nya itu 20 dalam bentuk prosentase. Biasanya malah dalam bentuk prosentase. Jarang yang fix. Oke, data sudah saya catat. Mari kita praktekkan
di POM for Windows-nya. Ya, oke. Nah baru nyala ya. Kita pilih yang quantity diskon ya, nomor 3. Nggak usah di save. Nah, sekarang yang kalau yang Yogi tadi kan cuma ditanya mau menghitung ROP atau enggak gitu. Kalau ini yang ditanyakan adalah berapa price range-nya atau ada berapa level harga yang pada kasus kita. Berarti kita klik 3 ya. Kemudian kita klik 1, 2, 3 itu cuma penamaan, nggak masalah ya. Kemudian oke. Nah, kita akan mendapatkan tabel data seperti ini. Mari kita isi demand rate-nya tadi 5.000. Ya. Setup atau ordering cost-nya adalah 49. Kemudian holding cost-nya. Nah, pada saat ngeklik holding cost ini di atasnya ada warna merah tulisan ya. Enter the holding cost. It may be entered as a fixed cost or as a percentage. You may enter A pakai persen ya. After the number to indicate percentage. Jadi ini bisa diisi Rp200 misalnya atau Rp2.000 bisa, atau pakai prosentase. Kalau pakai persen harus ditulis persennya ya. Nah, gini. Ya. Jadi saya ulang karena tadi ada agak unstable. Jadi holding cost bisa diisi dalam bentuk persen atau dalam bentuk rupiah. Setelah itu diisi 1 sampai 999 itu harganya $5. Kemudian 1000 sampai 1999 itu 4,8. Kemudian 2000 sampai 999 adalah 4,75. Nah, semua data sekarang sudah kita input. Yang disilang-silang ini adalah yang tidak perlu diisi datanya. Ya. Oke. Oh ya, untuk yang tak terhingga ini nggak usah diubah ya. 999 itu maksudnya sampai berapapun ya. Kemudian solve. Nah, hasilnya ini. Mari kita baca. Outputnya sama dengan EOGI ya, tetapi mungkin saya jelaskan yang detailsnya dulu ya. Nah ini. Details ini memberi informasi tentang total cost pada setiap level harga. Ya. Coba lihat catatan kemarin. Jadi untuk level harga yang pertama, ini kemarin kita hitung EOG-nya 700. Ya, kita beli 700. Nah, kemudian dihitunglah total cost, holding cost, sama unit cost. Kalau di slide saya namanya purchase cost, ya, atau jumlah biaya pembelian bahan. Ketemu 25.700. Kemudian di range kedua, kemarin hasil EOG-nya kan 714 kalau nggak salah. Kan nggak cocok masuk ke sini karena pembeliannya minimal 1.000. Maka kita alternatif kedua adalah membeli 1.000. Biayanya sekian. Totalnya sekian. Kemudian yang level ketiga itu 2.000 biaya masing-masingnya. Anda lihat ini perubahan setup dan holding cost-nya. Kemudian biaya unit cost-nya juga berubah. Kenapa? Karena didiskon tadi ya dengan harga yang berbeda-beda sehingga membelinya sama 5.000 unit tapi total biayanya lain. Kemudian di total cost jumlah dan ternyata yang paling murah adalah ini 24.725. Nah, kita lihat jawabnya bukan biayanya ya, tapi pada ini kuantitinya. Nah, berarti untuk
pembelian yang menghasilkan biaya minimum itu bukan sesuai EOQ-nya 700, tapi justru 1000. Nah, di sini itu apa ya, istilahnya berarti lebih baik perusahaan membeli 1000 unit. Atau artinya tidak sesuai EOQ. Karena total biayanya justru lebih murah. Ya. Oke, mari kita baca. Jadi output result-nya ini yang dipilihkan oleh program, yaitu yang sudah langsung dipilihkan yang menghasilkan biaya termurah, yaitu 1000, maksimum inventory-nya juga 1000, average-nya 1000 bagi 2, ini frekuensinya 5, annual setup cost-nya nggak sama, kok nggak sama, tapi ini tetap paling murah ya totalnya. Nah, unit cost-nya muncul di sini, 24.000 karena belinya 5.000 dengan harga ini 4,75. Ini 24.000. Total cost-nya 24.725. Output-nya ini sama detail, sama curve, tapi cost curve-nya nggak dipakai ya. Ini mau menunjukkan bahwa pada saat unitnya 1000 itu terjadi penurunan biaya ya. Yang minimum. Kalau semakin ke kanan semakin naik. Ini teman naiknya selisih kecil jadi nggak kelihatan. Ya. Oke, sampai di sini untuk quantitative discount. Apakah ada pertanyaan? Oke. Eksplorasinya misalnya kita ubah holding cost-nya bukan prosentase, tapi rupiah misalnya, karena harganya murah ya, cuma $5, jadi misalnya holding cost-nya itu $0,5 misalnya gini. Ya, ini dolar ya, bukan persen ya, karena harganya cuma $5, $0,5. Kemudian saya sort, bagaimana hasilnya? Ternyata menghasilkan hasil yang berbeda ya. Kita lihat detailsnya, detail perhitungan biaya berubah ya. Jadi karena harga biaya holdingnya berupa fix ya, ini mengubah hasilnya ini. Ternyata lebih baik kita belinya 2.000 ya. Ya, perubahan terjadi karena holding cost-nya berupa fix-nya ini. Selain besarannya ya, angkanya juga dia fix. Kalau fix itu kan berarti tidak tergantung harga. Kalau tadi kan 20%-nya itu dari harga. Karena harganya ada berbeda level, itu juga berakibat pada biaya simpan yang berubah-ubah ya, sesuai dengan harganya. Kalau ini fixed cost, jadi dia tidak terpengaruh pada harganya. Tapi pada unit yang dibeli. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke yang ketiga. Tiga submodul saja untuk persediaan. Ya. Gampang kok ini untuk modul ini. Dibanding modul PERT atau CPM agak panjang, banyak datanya. Kalau ini mudah. Oke, ya ini kan tadi yang kita terlihat di Oke, nah sekarang modul yang ketiga adalah mencari jumlah safety stock yang optimal. Nah, pendekatannya pakai probabilistik karena ada data probabilitas kejadian ya. Nah, kita saya catat dulu datanya. ROP-nya 50.
Ya. Kemudian holding cost-nya 5.000. SOC adalah stock out cost. Kalau habis dia akan tambah biaya 4.000. Kemudian jumlah optimum pesan per tahun 6 kali. Ini adalah sebenarnya frekuensinya 6 kali ya. Sudah dihitung yang optimum itu 6 kali. Kemudian, nah ini adalah data permintaan persediaan selama menunggu barang datang ya. Kan ada ROP-nya itu. Ya. Jadi ini bacanya adalah ROP-nya 50, tapi selama menunggu itu ada permintaan 30 kadang ya, tapi probabilitasnya hanya 20%. Tapi juga kadang ada permintaan 70, probabilitasnya 1%, 10%. Ya. Nah, kalau permintaannya itu 30, 40 nggak masalah kan di gudang masih 50. Ingat ROP adalah reorder point-nya, titik pemesanan kembali. Jadi jumlahnya masih ada 50. Jadi kalau ada permintaan 30, 40, 50 nggak masalah. Masih ada. Tapi kalau permintaannya sudah melebihi ROP 60, maka akan kurang. Atau 70 juga kurang. Ya. Ini bukan permintaan per tahun ya, permintaan insidentil pada saat perusahaan itu menunggu pembelian barangnya datang. Kan di gudang masih ada sejumlah ROP. Ya. Oke. Nah ini kan hasil akhirnya adalah berapa ROP yang paling baik. Karena ROP. Safety stock yang paling baik. Karena safety stock itu memberi beban biaya pada perusahaan. Memang fungsinya untuk berjaga-jaga ya, kalau kurang langsung ambil dari safety stock. Tetapi kan selama disimpan dia mengandung unsur biaya simpan ya, karena safety stock dipelihara sepanjang tahun. Oke, mari saya stop dulu. Saya kembali ke form for Windows. Oke. Nah, kita awali dengan submodul yang ke-6 ya. Reorder point discrete distribution. Jadi tidak ada istilah safety stock ya di sini. Jadi kalau Anda cari ya guys. Nah, sekarang dilihat number of probabilities. Jadi ada berapa level probabilitas? Tadi dari 30 sampai 70 ya, ada 5. Berarti kita klik 5. Oh, ada chat apa nih? Oh, terlambat masuk Zoom ya, boleh. Tapi ya terlambat penjelasannya. Oke ya, saya ulang. Number of probabilities adalah ada berapa level probabilitas di data tadi, yaitu 5. Nah, levelnya 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang kita tinggal isi apa yang data yang sudah ada di soal tadi ya. Reorder point WO safety stock-nya adalah without ya, tanpa safety stock reorder point-nya adalah 50. Carrying cost, nah ini anehnya dia pakai istilah carrying cost. Carrying cost itu sama dengan holding cost ya. 5.000. Kemudian stock out cost adalah biaya kekurangan bahan 4.000. Order per year berarti frekuensinya adalah 6 kali. Ya, ini semua data sudah ada di soal. Kemudian di sini probability distribution-nya, value sama probability-nya ya. Ada permintaan 30, tapi probabilitasnya hanya 20% atau 0,2. Dia pakai ngisinya 0, ya. Nggak pakai persen. Kemudian 40 0,2 50 0,3
Ya, kalau di sini nolnya depan tuh enggak hilang ya, cuman titik. 60 0,2 juga, dan 70 0,1. Ya, enggak saya enter. Kalau saya enter langsung solve. Soalnya enter itu sama dengan solve. Kalau di baris terakhir ya. Nah, ini data semua sudah kita masukkan ya. Kemudian kita solve atau kita enter sama aja. Nah, output dari ini sangat sederhana, yaitu cuma satu, inventory result-nya. Cuman ini, nggak ada grafik, nggak ada apa. Ya. Mari kita baca. Nah, software sudah memilihkan alternatif safety stock-nya adalah yang pertama 0. 0 itu artinya nggak usah punya safety stock. Kemudian 10. Kenapa kok bisa 10? Karena kita punya ROP 50 dan ada permintaan 60. Berarti kan kurang 10. Berarti alternatifnya adalah kita punya safety stock 10. Tetapi kalau ROP-nya 50, ada permintaan 70, kan kurang 20. Maka ada safety stock 20. Tapi ini baru alternatifnya, belum keputusan. Nah, kenapa nggak ada safety stock 30? Ya, karena nggak pernah ada kejadian permintaan 80 pada saat menunggu barang datang. Ya. Maksimal 70, jadi alternatifnya hanya 3 ini aja. Kemudian dia hitungkan carrying cost-nya, stock out cost-nya, dan total cost-nya itu dijumlah. Ya. Ternyata paling murah adalah 74.000 ini total cost-nya. Nah, kita lihat total cost 74.000 itu safety stock-nya berapa? Oh, ternyata 10. Maka di sini dihitung original reorder point kan 50 tadi. Kemudian best safety stock atau safety stock terbaik itu adalah biayanya yang paling murah adalah 10. Sehingga revise reorder point ya, reorder point-nya direvisi jadi 60 karena safety stock itu memang menambah ROP. Ya. 60 ya, minimal cost-nya adalah 74.000 adalah diambil dari sini, 74.000. Hanya itu. Jadi outputnya cuman sebenarnya berapa safety stock terbaik? Ya 10, itu tadi 10 unit. Nah, kalau ditanya biayanya ya ditunjukkan atau reorder point yang baru ini. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan? Jelas? Kalau di ujian nanti ditunjukkan tabelnya gitu nggak, Bu? Atau hanya jawabannya aja? Jawabannya saja. Jadi yang dijawab apa yang ditanyakan. Ya, misalnya pertanyaannya berapa safety stock yang terbaik? Ya Anda jawab 10 unit gitu aja. Atau ditanya berapa total biayanya misalnya ya ditunjukkan. Jadi saya tidak meminta Anda membuat tabel. Ya, tergantung nih, tergantung pertanyaannya nanti ya. Oke, sebentar. Kalau pengerjaannya manual ya jawabannya seperti ini kan, ini sebenarnya sama persis dengan yang di software tadi kan 174. Cuman kalau saya ngitungnya dari 20 10 0, kalau di software tadi 0 10 20 ya dibalik. Terus ini jadi safety stock 10 sehingga ROP-nya 60 unit. Begitu sama aja. Oke. Nah, kalau ini berarti number of probabilities berapa? Ya, kalau soalnya seperti ini. 6. Kan ada 6 level probabilitas. Kemudian kemarin sudah saya tanyakan, berarti nanti ada alternatif safety stock berapa level?
Kalau tadi kan ada 3 level safety stock ya, 0, 10, 20. Kalau ini ada berapa level? Nanti kalau dikerjakan. Ada? Lupa semua. 4 ya kan, mulai dari 3. 4, Mbak. Iya, 4 G. Dari Heeh, 60. dari 60 kan ke bawah. Jadi ini nanti ada 0, 10, 20, 30. Oke, sudah jelas. Tidak ada pertanyaan lagi? Oh iya, sebentar sebelum Anda ngerjakan, ini kan hari Rabu ya. Sorry, Kamis. Hari Kamis minggu depan itu libur Idul Korban. Nah, di surat Kaprodi yang baru hari ini itu penggantian tanggal 29 itu diganti hari Sabtu tanggal 1. Ya, karena itu hari libur keagamaan, jadi tidak bisa tetap kuliah gitu ya, harus ganti hari Sabtu. Jadi ya mohon maaf, tetap kuliahnya hari Sabtu tanggal 1. Materinya adalah pembahasan soal responsi yang pada CPM kemarin dan yang hari ini. Nanti kita kupas tuntas supaya Anda paham untuk ujian. Kalau nggak salah ujiannya Senin deh. Iya. Iya, tanggal 3. Ya, ujiannya hari pertama ya. Nah, Offline apa online tuh, Bu? Apa online offline? setahu saya offline deh. Kan di situ ada ruangannya. Kalau online kan ada ruangan Zoom berapa gitu. Kalau ini kan enggak. Ruangannya kan lab gitu kan. Berarti offline. Ujian akhir offline. Ujiannya di lab nanti ya. Kemarin UTS Mbak Lina kan juga offline kan. Iya, offline. Ya. Biar ketemu teman-teman semua. Ya, saya lupa ya. Oke ya, jadi hari ini kita responsi, kemudian cuman 3 soal saja saya berikan, mungkin nggak sampai 1 jam selesai lah. Gitu. 30 menit mungkin selesai. Jadi saya minta responsinya dikumpulkan maksimal jam berapa? 9 Bu. Langsung. Oke, jam 9 atau jam 21.00 ya. Oke. Saya kira penjelasan saya itu untuk Anda mengerjakan soal yang akan saya kirim di WA dan portalnya. Saya siapkan nanti. Oke? Presensinya, Bu. Oh iya. Terima kasih diingatkan. Saya berjanji. Oke. Saya stop dulu.